Dalam video ini, kita akan belajar membuat website seperti ini menggunakan WordPress dari nol tanpa coding. Dan langsung menguploadnya ke internet setelah jadi, teman-teman. Tenang aja, websitenya sudah responsif ketika diakses lewat tablet ataupun smartphone kayak gini. Tujuan website yang kita buat kali ini adalah untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki. Tools yang digunakan, yang pertama adalah WordPress.org, ini gratis. Plugin Elementor, ini gratis. Plugin WP Vivid, ini gratis. Plugin Starter Template, ini gratis. WP Form Lite, ini gratis. Dan yang terakhir adalah tema Astra, ini pun gratis, teman-teman. Jadi tools yang kita gunakan untuk membuat website adalah gratis, alias Rp0, teman-teman. Untuk lengkapnya mengenai fungsi setiap tools, kamu bisa baca pada link di deskripsi video ini. Video ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persiapan, di mana kita akan menginstal XAMPP dan WordPress di lokal terlebih dahulu, teman-teman. Yang kedua adalah install tema, yang ketiga adalah install plugin, yang keempat adalah melakukan demo import, yang kelima adalah melakukan edit konten, dan yang keenam adalah untuk custom header dan footer, yang ketujuh menambahkan halaman dan konten, dan yang terakhir adalah mengupload atau mengonlinekan website kita ke internet supaya orang bisa mengakses website yang udah kita buat. Ini nggak usah khawatir, kalian nggak usah ikuti ini kalau nggak punya budget, karena ini satu-satunya yang berbayar, teman-teman. Silahkan klik link di deskripsi untuk mendapatkan semua tools yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sekarang setelah teman-teman melihat dari preview website yang akan dibuat, nah sekarang teman-teman bisa masuk dulu ke tahap persiapan. Di sini kita akan mendownload terlebih dahulu untuk tools yang akan kita gunakan, yaitu XAMPP ya. Untuk link downloadnya nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Di sini saya menggunakan Windows dan saya akan download versi yang terbaru ya. Klik download. Nah kita tunggu teman-teman. Biasanya akan muncul di pojok kiri bawah ya. Nah seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Setelah selesai klik download, di sini ya muncul seperti ini. Teman-teman tinggal klik kiri satu kali. Nah biasanya akan muncul sebuah pop-up. Nah kalau muncul pop-up nanti teman-teman tinggal klik yes. Setelah klik yes, biasanya akan muncul warning. Nah di sini ya teman-teman tinggal klik OK. Lalu teman-teman bisa klik next. Klik next. Di sini untuk foldernya kita biarkan di default folder C ya. Kalau teman-teman ingin dipindahkan silahkan. Bisa klik di sini. Saya langsung klik next. Oke, klik next. Dan klik next lagi. Nah, di sini proses instalasi XAMPP-nya sedang berjalan ya. Ini membutuhkan waktu beberapa menit. Tinggal teman-teman tunggu sampai nanti 100% ya. Atau ada notifikasi selesai. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai nanti muncul bagian seperti ini. Dan kita akan jalankan nanti. Jadi kita centang. Centangnya dihilangkan dan klik finish. Selanjutnya teman-teman bisa download terlebih dahulu file WordPress-nya ya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video untuk mendownload WordPress-nya. Nah setelah terdownload, setelah membuka website WordPress nanti klik Get WordPress ya. Di pojok kanan atas dan klik di sini ya. Di bagian sebelah sini versi WordPress-nya. Nah setelah terdownload nanti akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Nah teman-teman tinggal klik di bagian sini atau cari di mana folder downloadnya. Saya akan langsung show in folder. Nah ini ya file WordPress-nya. Kita bisa klik kanan teman-teman. Klik kanan kita cut ya, atau copy bisa. Di sini saya akan klik kanan cut. Lalu saya ke folder C di sini teman-teman. Nah kemudian saya akan ke folder XAMPP-nya ya. Teman-teman silakan cari folder XAMPP.
lalu htdocs, dan kita klik kanan lalu paste file WordPress-nya di sini. Lalu klik kanan, kita extract here. Nah, di sini file WordPress-nya sudah kita ekstrak. Sekarang kita bisa rename sesuai dengan nama website yang teman-teman ingin buat. Klik kanan, rename. Saya akan kasih nama adventure karena untuk website adventure ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Lalu teman-teman bisa aktifkan dulu untuk examnya. Teman-teman bisa cari di tombol start di sini aplikasi examnya, atau kalau tidak ada, teman-teman bisa ke folder C, lalu exam, C exam, dan scroll ke bawah. Di sini ada namanya exam control ya, yang ini teman-teman klik kiri 2 kali. Nanti akan muncul pop up ya biasanya di sini. Seperti ini ya. Teman-teman tinggal klik start di bagian Apache dan MySQL. Nah, seperti ini. Di sini foldernya kita close. Lalu teman-teman silakan buka browser ya. Nah, kita akan buat terlebih dahulu nama database. Teman-teman bisa ketikkan di browsernya localhost /php myadmin. Klik enter. Nah, sekarang teman-teman silahkan klik buat baru di sini. Nama basis datanya misalnya kita buat adventure juga. Seperti ini teman-teman. Lalu klik buat. Oke, nama basis data sudah dibuat. Teman-teman bisa buka tab baru. Ketikkan localhost / nama WordPress, file WordPress yang teman-teman ekstrak dan rename di htdocs, yaitu localhost / adventure. Yang ini ya, lalu klik enter. Sekarang teman-teman bisa pilih bahasa yang akan digunakan. Di sini saya cari bahasa Indonesia. Klik lanjutkan. Lalu klik ayo. Silahkan masukkan nama basis datanya yang kita buat di PHP myadmin, yaitu adventure. Masukkan nama pengguna default yaitu root. Masukkan root ya. Lalu sandinya kosong. Host basis data default localhost, prefix tabelnya WP. Seperti ini. Klik kirim. Klik jalankan pemasangan. Oke, silahkan masukkan judul situs. Misalnya outdoor adventure. Nama pengguna dan password silahkan teman-teman buat. Ini adalah data yang digunakan untuk login. Misalnya admin. Dan kita buat passwordnya. Lalu masukkan email dan klik install WordPress. Instalasi berhasil. Teman-teman bisa klik log masuk. Masukkan username dan password, klik log masuk. Ini adalah tampilan default dari website, dari dashboard website teman-teman. Jika teman-teman ingin keluar dari dashboard website ini, bisa klik di sini, log keluar. Dan teman-teman bisa close. Untuk PHP myadmin-nya juga teman-teman bisa close. Selanjutnya bagaimana cara untuk masuk kembali ke dashboard website. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Lalu di browsernya ketikkan localhost /adventure. Lalu teman-teman tambah /wp-admin atau strip admin dan klik enter. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman masukkan
username dan password yang digunakan untuk menginstal WordPress. Oke, kita sudah berhasil login kembali ke dashboard website. Dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema. Teman-teman bisa ke bagian tampilan, tema, lalu tambah baru. Silahkan ketikkan Astra. Yang ini ya, klik install, lalu klik aktifkan. Di sini temanya sudah aktif, yaitu Astra. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Teman-teman ke bagian plugin dan tambah baru. Di sini kita akan menggunakan demo import dari tema Astra ya. Jadi kita akan install terlebih dahulu plugin starter Astra ya. Silahkan ketikkan di pencarian plugin, ketikkan starter Astra. Yang ini ya, starter template. Klik install sekarang. Lalu klik aktifkan. Dan kita akan tambahkan satu plugin lagi, yaitu Elementor sebagai page builder dari website kita ya, atau sebagai tools yang kita gunakan untuk mendesain halaman website kita ke depannya. Klik tambah baru. Cari di sini namanya Elementor. Seperti ini. Pembuat website Elementor, klik install sekarang. Lalu klik aktifkan. Di sini plugin kita dibawa ke bagian plugin dan plugin terpasang. Kita lihat Elementor dan starter template sudah terinstall dan sudah aktif ya. Sekarang kita akan melakukan demo import dari tema Astra. Jadi teman-teman ke bagian plugin dan plugin terpasang. Di sini ada plugin starter template. Klik si library. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita klik build your website now. Di sini kita menggunakan page builder Elementor. Klik yang ini. Di sini ada banyak pilihan teman-teman, mulai dari bisnis, lokal bisnis, e-commerce, blog dan lainnya. Saya akan pilih yang ini, outdoor adventure. Kita klik. Nah, nanti di sini kita bisa skip and continue ya. Pilih default warna yang diinginkan. Saya akan biarkan default. Lalu saya klik continue. Di bagian sini juga saya akan skip teman-teman. Klik submit and build my website. Dan kita tunggu importnya sampai 100% ya. Oke teman-teman, di sini websitenya atau demo import dari Astra sudah berhasil kita import. Nah teman-teman bisa langsung klik view your website ya, di sini. Nah kita akan lihat untuk demonya ya, atau tampilannya seperti apa. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk melakukan demo import. Selanjutnya bagaimana cara untuk mengubah setiap konten yang ada di setiap halaman yang berbeda. Nah di sini ketika teman-teman ingin mengubah misalnya di bagian konten tertentu, misalnya di halaman about atau di halaman service, silahkan teman-teman menuju ke halaman yang diinginkan ya. Misalnya halaman service, kita klik. Nah nanti teman-teman silahkan klik sunting dengan Elementor ya di halaman tersebut. Saya akan tunjukkan salah satu contohnya di halaman home. Kita klik halaman home-nya. Lalu klik sunting dengan Elementor di sini. Nah, setelah page builder terbuka, di sini saya akan contohkan ubah beberapa bagian ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita bisa ubah dulu misalnya bagian background ini.
Untuk mengubah background, teman-teman klik section di sini. Lalu gambar. Nah, teman-teman silahkan klik unggah berkas, lalu pilih berkas. Misalnya gambar ini, klik dan klik open. Sisipkan media. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya kita ubah teksnya di sini. Teksnya misalnya di sini menjadi wisata Bali. Misalnya wisata Bali ya. Lalu untuk style dari font, teman-teman bisa atur, maksudnya style dari judul ini ya. Teman-teman bisa atur di bagian gaya di sini. Lalu warna teksnya bisa teman-teman ubah di sini. Pilih warna yang diinginkan. Oke. Lalu misalnya penulisannya teman-teman bisa ubah juga di sini. Misalnya jenis fontnya, lalu size-nya, ketebalan, dan seterusnya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu di bagian button teman-teman bisa klik di sini. Oke. Lalu ke bagian konten ya. Nah, teman-teman bisa ganti untuk teksnya di sini. Learn more misalnya menjadi selengkapnya. Seperti ini. Lalu di bagian sini teman-teman bisa masukkan linknya jika ingin diarahkan ke halaman tertentu. Mengubah style button ke bagian gaya. Di sini ada jenis font, teman-teman bisa ubah jenis fontnya. Lalu backgroundnya ya, background ini misalnya menjadi merah. Nah, seperti ini. Lalu misalnya jenis fontnya, maksudnya warnanya, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, seperti itu ya. Jika ingin mengubah bagian yang lainnya, misalnya bagian gambar yang ini ya, teman-teman. Tinggal klik di bagian yang ingin diubah. Lalu kita pilih gambar, unggah berkas, dan pilih berkas. Misalnya ini kembali. Lalu klik open. Dan sisipkan media. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lakukan langkah yang sama untuk bagian yang lainnya. Jangan lupa klik perbarui. Sekarang kita klik tinjau perubahan untuk melihat perubahannya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, sudah berubah untuk backgroundnya dan teks di sini serta button dan gambar yang ada di sini. Page buildernya bisa kita close. Selanjutnya kita bisa mengubah bagian header dan bagian footer dari website kita. Caranya teman-teman masuk ke bagian sesuaikan di sini. Lalu klik di bagian pembuat header. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian desain. Kita coba lihat teman-teman. Kita klik menu utama di sini. Ke bagian desain. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, kita ke bagian general dulu. Kita klik tanda panah ini. Kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, kita pilih yang header transparan ya. Karena di sini menggunakan header transparan. Kita klik. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini teman-teman bisa ubah warna teks yang diinginkan ya. Misalnya warnanya merah. Nah, seperti ini. Atau yang lainnya silahkan disesuaikan. Atau mengubah jenis fontnya ya. Klik menu utama. Ke bagian desain. Ke bagian font menu. Untuk mengubah jenis fontnya ya. Nah, silahkan pilih font yang ingin digunakan. Jangan lupa klik terbitkan. Lalu ketika ingin mengubah button, teman-teman tinggal klik di bagian sini, take action di bagian buttonnya. Nah, silahkan teman-teman ubah teks buttonnya
link buttonnya, dan ke bagian desain untuk mengubah backgroundnya, misalnya menjadi hijau dan seterusnya ya. Jangan lupa nanti klik terbitkan. Saya akan kembalikan ke default. Kita close teman-teman. Close. Nah, sekarang bagaimana mengubah bagian footer? Yang ini, teman-teman tinggal klik di bagian pembuat footer di sini. Lalu ke bagian desain, backgroundnya. Jika teman-teman ingin ubah, silahkan. Yang ini ya, misalnya merah. Di sini tidak berubah, kita refresh saja. Kita klik di tanda pensilnya, teman-teman. Oke, di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, lalu teksnya jika teman-teman ingin ubah, silahkan klik di bagian, misalnya untuk widget pertama. Klik saya mengerti, dan di sini silahkan teman-teman ubah teks yang ini ya, misalnya. Lalu copyright yang ini teman-teman tinggal klik dan ganti copyright-nya ya. 3. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Jangan lupa klik terbitkan. Oke, kita close teman-teman, tanda silang. Maka kita akan diarahkan kembali ke halaman depan website kita. Kita coba lihat di bagian footer. Nah, sekarang sudah berubah ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk mengedit konten bagian header dan bagian footer. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menambahkan halaman yang lain di luar halaman dari demo import dan menambahkan kontennya. Teman-teman bisa kembali ke dashboard website, lalu klik laman dan tambah baru. Di sini kita bisa ketikkan misalnya fasilitas ya. Lalu klik terbitkan. Kita klik logo WordPress-nya, teman-teman. Lalu kita akan munculkan halaman fasilitas ini ke sini. Oke, teman-teman ke tampilan dan ke bagian menu. Lalu klik halaman fasilitas dan tambahkan ke menu. Seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman atur untuk urutannya ya. Klik kiri tahan. Nah, misalnya seperti ini. Jangan lupa di sini menu of canvas-nya diklik biar ada di versi mobilenya, lalu klik simpan menu. Lalu refresh. Halaman fasilitas sudah ada. Teman-teman bisa ke laman dan semua laman. Lalu klik sunting di bagian halaman fasilitas dan klik sunting dengan Elementor. Dan di sini jika teman-teman membuat secara manual, maka bisa menambahkan section baru, klik. Dan di sini bisa pilih struktur ya, yang diinginkan apakah 1 kolom, 2 kolom, dan seterusnya. Misalnya 2 kolom. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik tanda plus di bagian sini. Dan semua konten yang ada di sini bisa teman-teman coba gunakan. Oke, teman-teman cara menggunakannya tinggal klik kiri tahan, lalu masukkan ke halaman lembar kerja ya, atau ke halaman kerja. Misalnya tajuk, tinggal klik kiri seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ganti teksnya di sini. Jika ingin mengubah stylenya, maka teman-teman bisa ke bagian gaya. Di sini ya. Misalnya warna teksnya menjadi merah. Misalnya judulnya di sini kita ganti menjadi Travel Jakarta. Nah, misalnya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin menambahkan konten yang lain di bagian bawah sini, teman-teman bisa klik icon ini.
lalu cari kembali widget yang diinginkan ya. Misalnya button atau tombol, tinggal klik kiri tahan seperti ini. Lalu teman-teman bisa ganti konten dari tombolnya atau buttonnya, masukkan link di sini, dan ubah style buttonnya di bagian gaya. Di sini ya. Teman-teman bisa ubah backgroundnya, misalnya merah, dan style yang lainnya ya. Teman-teman bisa coba di sini. Oke, kita tambahkan lagi ya, misalnya gambar. Klik kiri tahan, masukkan ke sini. Pilih gambar. Unggah berkas, pilih berkas, misalnya gambar ini ya, open, lalu sisipkan media, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Nah misalnya teman-teman ingin menambahkan section baru lagi, silahkan klik di sini, misalnya 2 kolom lagi atau 1 kolom, klik tanda plus untuk memasukkan konten baru. Misalnya video, teman-teman bisa masukkan ke sini. Oke. Lalu nanti teman-teman bisa masukkan link videonya di sini ya. Dan jangan lupa setelah memasukkan konten, teman-teman bisa klik perbarui ya di sini. Oke, kita coba hapus saja teman-teman. Nah itu jika menggunakan cara manual. Jika teman-teman menggunakan import dari Elementor, klik tambah template di sini. Lalu cari template yang diinginkan nanti di bagian sini ya. Di bagian halaman. Kita cari misalnya template ini, klik. Lalu teman-teman bisa lihat dulu previewnya. Setelah cocok bisa klik sisipkan. Lalu klik terapkan. Nah seperti ini ya teman-teman, tinggal teman-teman klik di bagian konten tertentu dan silakan ubah kembali judulnya ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa nanti klik perbarui. Setelah itu bisa klik tinjau perubahan, dan seperti ini ya teman-teman. Kita close page buildernya ya. Untuk mengubah judul situs dan slogan yang ini ya teman-teman, teman-teman bisa kembali ke dashboard website, ke pengaturan dan umum. Nah teman-teman bisa ubah judul situsnya dan slogannya ya. Misalnya judul situsnya adventure, lalu slogan situsnya misalnya wisata Bali. Mungkin nggak nyambung ya ini teman-teman. Silahkan masukkan seperti ini dan scroll ke bawah, klik simpan perubahan. Kita coba refresh di halaman website kita. Nah sekarang di sini sudah berubah ya teman-teman, menjadi seperti ini. Sekarang kita akan mengubah untuk logo ya teman-teman, yang ini. Oke, teman-teman bisa ke tampilan dan sesuaikan. Lalu silahkan klik di bagian sini, tanda pensil. Nah, silahkan klik di sini. Lalu unggah berkas, pilih berkas. Misalnya logo ini ya, logo web. Open. Pilih gambar. Lalu klik lagi di yang satunya, yang ini, klik. Kita ambil dari pustaka media ya teman-teman, yang ini. Yang sebelumnya diupload, lalu pilih gambar. Kita lihat perubahannya seperti apa. Oke, seperti ini ya teman-teman, lebih kecil untuk logonya. Kita bisa terbitkan. Kita close. Sekarang kita coba refresh di halaman website kita. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk logo dari website kita. Oke teman-teman, jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan pembuatan website di lokal. Lalu bagaimana cara agar website yang kita buat ini bisa kita online-kan ke hosting atau bisa diakses oleh semua orang. Oke, cara yang pertama teman-teman bisa melakukan backup data website terlebih dahulu ya. Caranya teman-teman bisa
ke dashboard website terlebih dahulu, lalu kita tambahkan plugin. Ke bagian plugin, lalu tambah baru. Nah, di sini kita cari namanya WP Vivid, teman-teman ya. Ketikkan seperti ini. Yang ini, migrasi pencadangan WP Vivid. Klik install sekarang, lalu klik aktifkan. Setelah aktif, teman-teman akan diarahkan ke bagian seperti ini. Nah, teman-teman pastikan di sini klik di bagian basis data ya, dan simpan cadangan ke lokal. Maksudnya basis data dan berkas WordPress, cadangan ke lokal, lalu klik cadangkan sekarang. Nah, silakan teman-teman tunggu prosesnya di sini ya. Nanti akan ada progres di sini. Tunggu sampai 100% ya teman-teman. Setelah selesai nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Tugas pencadangan telah selesai. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah di sini ya. Lalu klik unduh. Maksudnya di sini muncul file baru di bagian folder cadangan. Nah, teman-teman bisa klik unduh. Maka nanti akan ada berkas seperti ini. Silahkan klik unduh ya di sini. Nah, nanti akan berbentuk file zip teman-teman ini seperti ini. Oke, jadi sampai tahap ini kita sudah selesai. Teman-teman bisa nonaktifkan dulu SAM-nya. Karena di langkah selanjutnya kita tidak menggunakan lokal lagi ya teman-teman. Klik stop. Jika teman-teman ingin close dashboard websitenya juga tidak masalah. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Kita akan menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Untuk link dari layanan yang kita gunakan, teman-teman bisa cek di deskripsi video. Dan juga untuk pembelian secara detailnya, teman-teman juga bisa cek di deskripsi video ya. Di sini saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi setelah terbuka website dari Niaga Hoster, teman-teman pilih Unlimited Hosting di sini. Lalu scroll ke bawah dan pilih paket yang diinginkan. Misalnya personal, pilih paket, klik pilih paket. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan pilih durasi yang diinginkan. Misalnya 1 tahun. Lalu cari nama domain yang diinginkan. Misalnya rahmandigroup.com. Lalu cek domain. Oke, masih tersedia. Lalu tambahkan ke chart di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman klik lanjutkan di sebelah kanan. Lalu teman-teman pilih metode pembayaran yang diinginkan di sini. Misalnya pakai Priva. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan kode kupon Pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Lalu klik gunakan. Oke. Kode kupon berhasil diterapkan dan teman-teman scroll ke bawah lalu klik masuk untuk check out. Nah, teman-teman klik di bagian register. Setelah itu teman-teman lengkapi data yang diperlukan ya. Lalu teman-teman klik daftar sekarang. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Sekali lagi untuk detail mengenai pembahasan pembelian hosting dan domain, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini. Setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain, silahkan login terlebih dahulu. Klik login, masukkan email dan password, lalu klik masuk. Klik member area. Di mana saat ini kita akan install SSL terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini.
teman-teman silahkan klik di bagian cPanel Hosting, lalu klik kelola layanan di sini ya teman-teman, cPanel Hosting. Oke, kita scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat di bagian Quick Shortcut cPanel. Teman-teman klik lihat semua fitur cPanel. Nah, setelah terbuka, teman-teman silahkan ketikkan SSL di kotak pencarian ini. Ini ya, Let's Encrypt SSL. Lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian Issue New Certificate dan cari nama domainnya. Kita klik Issue. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah, pilih HTTP 01 dan klik Issue. Kita tunggu ya teman-teman untuk proses instalasi SSL-nya. Setelah berhasil, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, instalasi SSL sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan instalasi WordPress terlebih dahulu di hosting ya, atau di cPanel dari layanan yang kita gunakan. Teman-teman bisa langsung cari di bagian tools ini, namanya Softaculous ya. Ketikkan seperti ini saja. Ini ya, Softaculous Apps Installer. Teman-teman klik. Lalu di bagian WordPress, teman-teman klik install. Oke, pastikan di sini pilih HTTPS dan pilih domainnya. Jika di sini ada direktori lainnya, silahkan dikosongkan seperti ini. Untuk bagian site setting kita biarkan default seperti ini, karena nanti akan tertimpa data dari website yang ada di lokal. Untuk username silahkan teman-teman buat, misalnya admin atau nama teman-teman, dan kita buat password. Untuk email, teman-teman bisa gunakan email Gmail biasa, tidak masalah. Lalu scroll ke bawah, pilih bahasa. Di sini kita cari bahasa Indonesia di bagian language ya. Lalu scroll ke bawah dan klik install. Kita lihat progresnya di sini. Nah, jika seperti ini, silahkan teman-teman centang checkboxnya. Lalu scroll ke bawah lagi dan teman-teman klik install kembali. Oke. Kita lihat lagi progresnya teman-teman. Instalasi sudah berhasil. Di sini ada dua link. Link yang pertama jika kita klik akan mengarahkan ke halaman depan website. Dan link yang kedua mengarahkan ke dashboard website. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, untuk Softaculous dan member area dari Niaga Hoster, teman-teman bisa close. Jadi kita sisakan dashboard websitenya. Sekarang kita akan melakukan import data website yang sebelumnya kita backup dari lokal. Yang ini ya teman-teman, ke hosting yang ada di Niaga Hoster ya. Jadi nanti biar tampilan depan dari website kita yang ini bisa berubah seperti yang ada di lokal. Oke, caranya teman-teman bisa ke bagian plugin ya, lalu ke tambah baru, lalu cari di sini namanya WP Vivid ya. Yang ini, klik install sekarang. Lalu klik aktifkan. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu klik unggah. Scroll ke bawah. Teman-teman bisa tarik file ini, atau jika tidak ada di sini, teman-teman bisa pilih file lalu cari file yang di backup tadi ya. Oke, kita tarik ke sini teman-teman. Oke, lalu kita klik upload. Yang ini ya. Nah, kita tunggu sampai 100% nanti ya di sini teman-teman. Oke, di sini berhasil. Muncul pop-up, teman-teman tinggal klik OK. Kita scroll ke bawah.
Di sini filenya sudah berhasil kita upload. Teman-teman tinggal klik restore di sini. Lalu klik restore kembali ya. Pastikan saat klik restore ini jaringan internet yang teman-teman gunakan itu tidak ada gangguan ya atau terputus. Klik restore. Lalu klik OK. Nah, jika teman-teman mengalami gagal seperti ini, klik OK saja. Lalu coba kita refresh teman-teman. Oke, setelah kita refresh, kita klik restore kembali. Nah, di sini kita klik akhiri dulu ya teman-teman. Atau di terminate ya. Klik akhiri. Lalu teman-teman klik restore kembali. Lalu klik OK kembali. Seperti itu ya jika teman-teman ada kendala. Oke. Jika sudah selesai muncul pop-up seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Yang ini kita close dulu ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman coba kunjungi dulu halaman depan website yang sebelumnya ya. Coba teman-teman refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa yang tidak tampil ya teman-teman. Di sini gambarnya tidak muncul, nanti kita akan perbaiki. Jadi silakan teman-teman login dulu. Masukkan username dan passwordnya ya. Log masuk. Oke. Teman-teman bisa refresh halaman home-nya atau tampilan depan websitenya. Nah, sekarang ada muncul sunting dengan Elementor. Kita klik kanan teman-teman dan open link in new tab. Nah, kita ke sini ya. Kita geser ke sebelah kiri. Jadi, kalau teman-teman mengalami kendala seperti ini, gambarnya tidak muncul di beberapa bagian saja ya. Nanti teman-teman bisa edit halaman terkait. Klik kembali di bagian sectionnya. Ke gaya, gambar, lalu sisipkan media kembali, lalu klik perbarui teman-teman. Kita coba refresh ya. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Oke, lalu satu lagi. Oke, di sini sudah tampil semua teman-teman. Jadi seperti itu saja, nanti silahkan teman-teman cek halaman terkait ya. Oke, page buildernya saya akan close. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja untuk melakukan import website ke hosting. Jadi teman-teman setelah selesai melakukan import, pastikan cek kembali apakah ada data yang terimport atau tidak, atau bisa cek halaman yang ada di website ya. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial pembuatan website di video kali ini seperti ini ya. Untuk video yang lainnya teman-teman bisa request di kolom komentar dari video ini. Oke, terima kasih.